Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Jumpa lagi di Catur Gas Channel. Salam sejahtera untuk teman-teman semua. Salam ternak, salam sukses. Oke, di video kali ini kita akan membahas tentang pakan lagi, dimana pertanyaan dari teman kita dari Banjarnegara ya. Untuk pertanyaannya adalah pemberian pakan bekicot atau siput ya, siput darat ya, yang biasa diolah jadi masakan teman-teman. Itu untuk cangkangnya ditumbuk, diberikan apakah bagus ya. Di sini akan saya jelaskan agar teman-teman yang lain juga tahu ya. Oke, sebelum kita bahas, untuk teman-teman yang mungkin belum subscribe channel Catur Unggas, bisa subscribe dulu, like, dan juga tombol lonceng untuk notifikasi video-video terbaru dari Catur Unggas Channel. Oke, jangan di skip, ikuti terus di Catur Unggas Channel. Pakan yang cukup bagus, pakan utama yang cukup bagus itu adalah protein, dimana protein itu sangat berpengaruh dari pembentukan atau produksi telur, produksi anakan. Terus untuk pembesaran itu juga berpengaruh, untuk pertumbuhan dari anakan juga berpengaruh teman-teman. Nah, untuk protein sendiri bisa kita dapatkan dari pembelian, dimana pembelian itu sangat praktis. Yang biasa itu dipakai adalah pur dan juga konsentrat. Konsentrat juga dibagi menjadi dua, yaitu konsentrat petelur dan pedaging, dimana untuk konsentrat petelur sendiri itu digunakan untuk merangsang indukan agar cepat bertelur ya, dan tentu saja nanti inginnya juga fertil, karena untuk indukan yang bertelur itu belum tentu dia fertil, ada juga yang infertil. Nah, ini juga bisa mempengaruhi ketika teman-teman memakai konsentrat petelur, itu bisa memberikan nutrisi yang cukup agar indukan itu menghasilkan telur yang cukup bagus. Terus untuk konsentrat pedaging sendiri itu juga mengandung protein tinggi, dimana ini fungsinya untuk pedaging sendiri sesuai dengan namanya, pedaging itu merangsang untuk pembesaran agar mendapatkan daging yang cukup banyak. Jadi gemuk ya, intinya dia mendongkrak untuk bobotnya. Nah, untuk teman-teman yang mungkin ingin mendapatkan sumber protein yang gratis, apakah bisa sekali teman-teman. Jadi semua itu kita harus berusaha ya. Kita harus berusaha. Untuk ternak entok ini teman-teman bisa memilih ingin yang praktis atau yang memang memerlukan usaha untuk pencarian ya. Di sini kita udah berbeda banget ya untuk dari segi pakannya aja teman-teman, karena dimana untuk ternak entok ini yang dikeluhkan oleh teman-teman peternak atau pemula yang ingin memulai, itu pasti yang dipikirkan adalah pakannya yang cukup banyak. Oke, untuk pakannya sendiri, untuk yang pakan gratis teman-teman bisa menggunakan siput sawah. Biasanya untuk siput sawah itu musiman ya, musiman juga. Terus bisa juga menggunakan siput darat, yaitu siput yang dikatakan bekicot tadi ya, pertanyaan dari teman kita. Itu cukup bagus teman-teman ketika teman-teman menggunakan bekicot sebagai pakan untuk pemberian ke entoknya. Nah, kalau untuk cangkangnya sendiri itu diremuk untuk diberikan, itu juga bisa teman-teman, karena kandungannya sendiri yang saya tahu untuk cangkangnya aja itu sekitar 28% untuk proteinnya, dan itu sangat-sangat bagus. Karena untuk pembelian pakan protein berupa pur ataupun konsentrat itu biasanya ya kurang lebih 23%, dan itu untuk cangkangnya aja, cangkang bekicot itu udah mengandung 28%. Jadi cukup tinggi untuk kandungan proteinnya. Nah, selain itu juga kalau siput sawah itu diberikan sama cangkangnya juga nggak apa-apa. Kalau teman-teman memiliki penggilingan daging itu juga bagus, plus cangkangnya teman-teman.
plus cangkangnya, karena cangkangnya sendiri itu kalau dilihat kandungan sama seperti tulang ya, tulang yang dimana tulang itu biasanya yang cukup mencolok digunakan sebagai bahan pembuatan konsentrat. Jadi kalau teman-teman beli konsentrat nih, kalau udah di kasih air itu, ketika dituang di adonan itu pasti akan tertinggal kasar-kasar putih di tempatnya, di tempat apa itu pengadukan konsentrat tadi. Nah itu terlihat seperti tulang yang kecil-kecil ya teman-teman. Sebenarnya itu bahannya juga dari tulang juga ya. Jadi cukup simple aja untuk bekicot plus cangkangnya, sangat bagus dan bisa digunakan untuk pakan tambahan atau pakan protein gratis untuk entok. Oke teman-teman, itu saja informasi kali ini. Dan ini untuk albino mata merah, dia udah mulai besar. Kadang-kala kalau berbaur dengan yang jumbo udah hampir sama ya. Dan ini nanti diharapkan cepat menghasilkan telur. Habis lebaran ini nanti fokus saya akan berusaha maksimal untuk apa itu, membuat indukan-indukannya bertelur dan fertil, karena udah ada pesanan gitu, udah ada pesanan. Nanti kalau udah ada pesanan itu lebih mudah ya, jadi kita nggak repot ya, mungkin 1 minggu atau 2 minggu kita udah ada tempat untuk ngirimnya gitu ya teman-teman, nggak lama-lama untuk di pending di kandang. Jadi lebih enak kalau kita usaha itu seperti itu ya, lancar gitu ya teman-teman. Oke, mungkin itu saja informasi kali ini, dan semoga informasi ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa subscribe, karena subscribe kalian adalah satu partisipasi untuk mendukung para pecinta unggas seperti Catur Unggas Channel. Like apabila kalian suka dengan video ini, tombol lonceng untuk notifikasi video-video terbaru dari Catur Unggas Channel, dan share ke teman-teman yang lain agar informasi dari Catur Unggas Channel tidak hanya sampai di kalian saja. Dan untuk teman-teman yang berminat untuk pembelian entok jumbo dan juga telur fertil entok jumbo, bisa DM langsung di Instagram Catur Unggas. Dan jangan lupa untuk follow Instagram Catur Unggas. Semoga kita semua diberikan kesehatan, keselamatan, panjang umur, kelancaran rezeki, serta pelindungan dari Tuhan Yang Maha Esa. Oke, cukup sekian. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. See you next time.